Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Loheni Almadinah dengan NPM 2140501109. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai mandi wajib. Rukun mandi wajib. Dalam mazhab Syafi'i, ada 3 hal yang menjadi rukun saat mandi janabah atau mandi wajib. Dengan demikian, jika tidak melakukan 3 rukun tersebut, maka mandi wajib itu tidak sah. Hal ini dijelaskan oleh Ustadz Isnan Asy'ari dalam bukunya berjudul Mandi Janabah Rasulullah SAW menurut 4 mazhab. Ustadz Isnan mengutip pandangan seorang ulama bermazhab Syafi'i bernama Iman Abu Syuja Al-Asy'afani. Kitab matanya menjadi salah satu rujukan dalam mazhab Syafi'i. Kitab ini ialah Matan Al-Ghayah wa At-Taqrib. Rukun mandi wajib dalam mazhab Syafi'i ada 3. Pertama adalah niat. Kedua, membersihkan badan dari najis. Ketiga, mengalirkan air ke seluruh rambut dan permukaan kulit. Adapun sunnah dalam mandi wajib menurut mazhab Syafi'i ada 5. 5 itu ialah tasmiyah, baca bismillah, berwudu sebelum mandi, gosokkan tangan di atas badan, mualah, berkesinambungan dalam berwudu, dan mendahulukan anggota tubuh yang kanan atas kemudian yang kiri. Sunnah mandi wajib. Sunnah dalam melakukan mandi wajib antara lain yaitu 1. Membaca basmalah sebelum mandi. 2. Membersihkan najis lebih dahulu. 3. Basuh badan sebanyak 3 kali. 4. Menjalankan wudhu sebelum mandi wajib. Tata cara wudhu untuk mandi wajib sama saja dengan wudhu seperti biasa, tetap jika wudhu untuk mandi wajib sesudah membasuh kepala. Selanjutnya, dengan mandi wajib setelah mandi maka ditutup dengan membasuh kedua kaki untuk menyempurnakan wudhu. Yang kelima, mandi menghadap kiblat. Keenam, mengutamakan badan sebelah kanan dibandingkan yang sebelah kiri. Yang ketujuh, baca doa setelah wudhu. Yang kedelapan, dilakukan sekaligus dalam satu waktu atau muamalah. Adapun sunnah dalam mandi wajib menurut mazhab Syafi'i ada 5. Yang seperti tadi sudah saya bahas, yaitu tasmiyah, lalu berwudu sebelum mandi, gosokkan tangan di atas badan, kemudian muamalah, dan mendahulukan anggota tubuh yang kanan atas kemudian yang kiri. Selanjutnya ada adab dan tata cara mandi wajib. Tata cara mandi wajib atau mandi junub dijelaskan secara terperinci mulai dari awal masuk hingga keluar kamar mandi. Yang pertama, 1. Baca niat junub atau mandi wajib. Yang kedua, ambil air dan basuh tangan hingga 3 kali. Yang ketiga, bersihkan semua najis yang menempel di badan. Keempat, ambil wudhu seperti hendak sholat termasuk doa-doanya. Kelima, mulai mandi besar dengan cara mengguyurkan kepala sebanyak 3 kali. Yang keenam, guyur badan sebelah kanan dan kiri masing-masing 3 kali. Saat melakukan mandi wajib ini, pastikan semua badan tubuh serta lipatan yang tersembunyi ikut dibersihkan. Satu hal yang tidak dilupakan adalah mengguyur badan bagian belakang sebanyak 3 kali serta menyela rambut dan jenggot jika mempunyai. Pastikan air mengalir ke lipatan-lipatan kulit serta pangkal rambut. Terdapat beberapa anjuran tata cara mandi besar yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Salah satu yang khususkan untuk pria adalah menyela pangkal rambut. Tata cara untuk perempuan sebenarnya sama saja. Bahkan jalinan rambut pun tak perlu dibuka. Hal tersebut sesuai dengan rujukan hadis riwayat At-Tirmizi yang berbunyi, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, sungguhnya aku ini perempuan yang sangat kuat jalinan rambut kepalanya. Apakah aku boleh mengurainya ketika mandi junub?" Maka Rasulullah menjawab, "Jangan, sebetulnya cukup bagimu mengguyurkan air pada kepalamu 3 kali guyuran." Selanjutnya, tata cara mandi besar. Tata cara mandi besar bagi pria. Yang pertama, basuh kedua tangan. Panjulkan air dengan tangan kanan ke atas tangan sebelahnya, lalu basuh kemaluan. Lalu berwudu seperti saat akan sholat.
Basuh rambut sambil masukkan jari ke pangkal rambut hingga menyeluruh. Basuh kepala 3 kali, basuh semua anggota badan, lalu basuh kedua kaki. Dan untuk yang bagi perempuan, yang pertama adalah membaca niat. Yang kedua, bersihkan telapak tangan 3 kali, lalu bersihkan dubur dan kemaluan. Bersihkan dengan tangan kiri. Ketiga, bersihkan tangan untuk membersihkan kemaluan dengan menggosoknya menggunakan sabun atau tanah. Yang keempat, lakukan wudhu seperti akan sholat. Yang kelima, basuh kepala 3 kali dengan cara dikuyur. Yang keenam, guyur tubuh dengan air mulai dari sisi kanan hingga kiri. Niat mandi wajib. Niat mandi wajib untuk laki-laki yang baru selesai bersyahwat adalah nawaitul ghusla li rafi hadasyil akbari fardhulillahi ta'ala. Artinya, berniat mandi wajib menghilangkan hadas besar wajib karena Allah Ta'ala. Niat mandi wajib untuk perempuan setelah selesai haid adalah nawaitul ghusla li rafi hadasyil haidi lillahi ta'ala. Aku niat mandi wajib untuk mensucikan hadas besar dari haid karena Allah Ta'ala. Tata cara mandi wajib. Yang pertama, setelah berhubungan badan. Hadas besar bisa disebabkan oleh beberapa penyebab, mulai seperti mimpi basah, keluarnya air mani, hingga hubungan badan antara suami dan istri. Untuk menyucikan diri dari hadas besar, seorang harus memperhatikan tata cara mandi wajib. Hal yang pernah harus dilakukan adalah membaca niat. Dengan niat sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghuslan robi hadasya akbar mina janabati fardhulillahi ta'ala. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah, aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari jenabah, fardu karena Allah Ta'ala. Setelah itu, bisa langsung mendapatkan ritual mandi wajib yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang kedua adalah setelah nifas. Berikut adalah niat yang harus dibaca sebelum kamu mulai ritual mandi wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla rafi hadasi akbar minan nifas fardhulillahi ta'ala. Dengan menyebut nama Allah, aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dan nifas, fardu karena Allah Ta'ala. Setelah membaca niat, ikuti tata cara mandi junub untuk perempuan. Penting untuk diperhatikan, tidak perlu menyela pangkal rambut, cukup guyurlah dengan air bersih sebanyak 3 kali. Kondisi yang mewajibkan seorang mandi junub: yang pertama, ejakulasi. Yang kedua, berhubungan seksual. Yang ketiga, melahirkan. Yang keempat, berhentinya darah nifas. Yang kelima, selesainya masa haid. Mungkin itu sekian dari penjelasan saya. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.